Maka lucu sekali kalau ada seseorang kemudian mementingkan entah siapa itu, pasangan yang belum tentu jadi istrinya, tapi justru mengabaikan orang tuanya. Ini yang sedang banyak, Gus. Ini Saya tuh kebalik-kebalik. paling jelek kayak gini, Gus. Pokoknya ada status ya, pokoknya lu yang paling ngerti perasaan gue, lu yang terbaik buat gue. Ada orang tua kamu di situ yang dari kecil ya, Gus ya. Kan pernah ketemu orang itu bikin dada gitu. Kalau butuh uang mintanya ke orang tua. Iya, Bang. Halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di... Yang benar, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Itu harus cerdas, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gus Ajir Podcast dan masih di Tanya Guse. Masih pertanyaan lanjutan kemarin, Gus. Gimana? Seputar kejombloan yang hakiki. Kol-kolah ya? Iya, hakiki. Iya, Gus. Siap. Soalnya nih pesan berantai, pertanyaan berantai. Jadi habis itu ada yang menanyakan bagaimana sih supaya jomblo kita itu lebih berkualitas. Emang jomblo bisa berkualitas, Gus? Karena lucu, pertanyaan kayak gini kan lucu. Saya balik sekarang. Jadi kalau ngomong-ngomong soal jomblo berkualitas, itu banyak contohnya. Saya baru baca kitab ini kemarin. Ada kitab judulnya Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama jomblo. Oh, wow. Alladzina yuqaddimunal ilma ala zawaj. Mereka yang lebih fokus, berdedikasi untuk ilmu, karir, dan karya daripada berumah tangga. Jadi sudah ada role modelnya. Gitu. Kalau teman-teman mau mengikuti ada contohnya. Role-nya udah ada gitu ya. Nah itu. Catat teman-teman semua, kalau kalian masih jomblo, tenang. Slow down. Santai. Santai saja, guys. Rosah minder, rosah cemburu. Kandani wong. Seperti yang kita bahas sebelumnya, sebagai jomblo memang lebih bebas untuk mengatur segalanya. Mengatur waktu, mengatur pengeluaran, mengatur perasaan gitu kan. Sebentar, perasaan bisa diatur, Gus ya? Iya bisa. Karena ada emosional. Iya gitu kan. Ada cemburu. Lebih mudah mengontrol jiwa ketika kita tidak ada tidak ada kayak konflik. Tidak ada konflik dengan orang lain, apalagi lawan jenis. Itu cenderung lebih stabil dan lebih sehat. Kan begitu. Nah, tinggal bagaimana caranya begitu. Ada satu treatment yang luar biasa diajarkan oleh Nabi SAW. Catat, ini penting teman-teman. Catat ya. Serius nih. Jadi ketika Nabi menjelaskan 7 orang yang kelak akan diselamatkan oleh Allah. Jadi kelak di hari kiamat ini akan ada satu kegentingan yang luar biasa. Di mana semua orang akan berkumpul di mahsyar. Di absen satu persatu, dipanggil satu persatu. Gak tahu kita nomor absen berapa. Nah, di dalam keadaan itu semuanya akan mendapatkan kayak kumpul di lapangan begitu. Panas, berdesak-desakan dan sebagainya. Ada 7 golongan yang kata Nabi, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, diberikan VIP room. Wow. VIP room. Panjang hadisnya, tetapi ada satu hadis yang rajulun da'adhum ra'atun dzatu jamalin wa mansabin faqala inni akhafullah. Yaitu seseorang yang diajak oleh lawan jenisnya. Yang lawan jenisnya ini cantik parasnya, banyak hartanya. Ya kalau zaman sekarang barangkali ditembak begitu. Waduh, gak kuat. Kemudian setelah ditembak, dia justru mengatakan inni akhafullah. Sorry,
kita nggak bisa. Saya takut pada Allah. Saya banget. Gue banget gitu. Saya tuh pernah ditembak, Gus. Saya nggak mau. Bener. Kayak Karena cowok. bisa. Masa Astagfirullah. ditembak lanang sih? Ya Allah ngapa? Emang gue tuh apaan? Artinya begini artinya status itu, kemuliaan itu justru Allah berikan kepada orang yang mau menyendiri. Nah, maka tinggal bagaimana kita mengatur kesempatan yang ada begitu. Untuk satu, ndak usah toleh ke kanan, ndak usah toleh ke kiri. Artinya ndak usah. Kok ngepas sih Gus ya? Nggak toleh kanan? Ndak usah lihat, wah itu rumput tetangga lebih hijau. Nggak usah membayang-bayangkan kayaknya enak deh punya. Nggak usah deh. Itu terjadi pada teman saya Gus. Saya sudah ingatkan berkali-kali itu. Karena gini, kalau kita udah fokus dengan pekerjaan, kita fokus dengan karir, kita fokus dengan belajar, kita fokus mencintai orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, orang tua kita, ayah kakak dan adik kita, itu jauh lebih asyik, jauh lebih sehat daripada kita mencintai seseorang yang nggak tahu itu jodohnya siapa. Ya kan? Toh nyatanya kalau kita sakit, kalau kita punya masalah, yang bantu siapa sih? Keluarga, kakak adik kita, orang-orang terdekat kita, bukan si dia kan? Iya palingnya dia paling, udah minum obat belum? Ya kan? Ya kan? Ya artinya. Maam yang banyak. Artinya apa? Artinya kita harus memprioritaskan orang-orang yang ketika kita punya masalah, kita punya problem, kemudian mereka mau membantu kita dan ada untuk kita. Dan itu bukan yang lain kok, keluarga kita, orang tua kita. Maka lucu sekali kalau ada seseorang kemudian mementingkan entah siapa itu, pasangan yang belum tentu jadi istrinya, tapi justru mengabaikan orang tuanya. Ini yang sedang banyak Gus. Ini kebalik-kebalik. Paling jelek kayak gini Gus. Pokoknya ada status ya. Pokoknya lu yang paling ngerti perasaan gue. Lu yang terbaik buat gue. Ada orang tua kamu di situ yang dari kecil ya Gus ya. Kan pernah ketemu orang kita bikin darah gitu. Kalau butuh uang mintanya ke orang tua. Iya, Bang. Nah, artinya apa? Artinya begini. Ketika kita sendiri, jomblo begitu, justru disitulah banyak waktu untuk lebih berbakti pada orang tua. Yang mana berbakti pada orang tua kan kunci semua kebaikan. Betul. Ketika kita sendiri, kita lebih fokus untuk belajar. Mulai latihan bisnis, mulai latihan untuk berwirausaha, gitu kan. Kemudian kita belajar banyak hal dengan orang-orang yang expert di bidangnya. Saya rasa akan asik. Karena begini, hati ini atau jiwa ini, kalau kita nggak sibukkan dengan hal-hal yang positif, nanti akan terisi oleh hal-hal yang negatif. Kayak gelas ini. Gelas ini kalau sudah isi kopi, ya mau kita isi teh nggak bisa. Iya betul. Kalau udah kita isi teh, isi yang lain nggak bisa. Nah, maka hati kita, diri kita, waktu kita, kesibukan kita pun sama. Kalau kita sibukkan diri kita dengan hal-hal positif, mulai belajar, mulai cari relasi, mulai nambah teman. Silaturahmi dengan orang-orang yang baik gitu ya. Fokus untuk belajar, kemudian belajar dengan orang-orang sukses. Ya kan? Itu justru akan membuat kita lebih punya potensi potensi diri di masa yang akan datang. Kenapa? Tidak ada waktu untuk galau, tidak ada waktu untuk sakit hati kan begitu. Iya, saya setuju sekali tuh. Suka sekali saya. Nah, dan sekali lagi itu akan bisa dilakukan dengan totalitas oleh orang-orang yang tidak terganggu dengan pasangannya. Setuju nggak? Setuju sekali, sepakat sekali. Nah, maka menjadi jomblo itu saya rasa pilihan ya. Ketika kita fokus untuk berkarir, fokus untuk belajar, fokus untuk mencari ilmu, maka lahirlah sosok-sosok seperti Imam An-Nawawi. Beliau jomblo sampai akhir hayatnya. Bahkan dalam kitab yang pernah saya baca itu ada 20 ulama yang ternyata mereka semua jomblo. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu jomblo. Nah, maka ayo kesendirian kita ini justru kesempatan bagi kita untuk mendapatkan lebih banyak hal tentang kehidupan, tentang segala kebaikan ya. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian jomblo jangan di rumah terus.
hatinya jangan kosong, nanti ramatan. Kalau kosong nanti angker. Mau dikontrakke wae. Bukan begitu tapi, ya kan. Ketika kita jomblo, bukan kita. Lu aja kali. Ketika jomblo jangan ditangisi. Lebih banyak waktu buat mengisi kebaikan-kebaikan dan lebih mencintai orang-orang yang mencintai kita. Terutama keluarga. Ngerti guys ya? Setuju. Alhamdulillah. Saya semangat banget sih ya. Semangat sekali. Alhamdulillah. Oke teman-teman itu jawaban dari Gus Ajid ya tentang jomblo yang berkualitas. Oke Gus, gitu aja. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya masih di Gus Ajid Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo, 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 jomblo. Sha-la-la-la-la. Oh, na na na.